early gamenya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Malaysia punya early game power yang cukup kuat. Tapi kalau kita ngelihat ke arah Philippines, mereka adalah tim ataupun draft pick dengan all-rounder. Di early ada Grok dan juga Lancelot. Di arah mid game juga masih ada Benedetta dengan modal Hunter Strike dan juga Bloodlust X. Dan untuk di arah late gamenya mereka punya Melissa. Ditambah Xavier. Dan juga Xavier. Dan ini dia untuk talent prediction masih ke arah Philippines. Dari kedua caster, Nevin dan juga Choji. Kompak kita ya. Masih Tumben. kompak kita. Tumben. Betul sekali. Tapi berarti line up-nya sudah full. Dan Hidup ini petir. adalah match point Ya betul. dari Philippines. Karena mereka udah berhasil mendapatkan 1 poin. Dan kita di best of 3 series. Jadi siapapun yang mendapatkan 2 poin terlebih dahulu akan melaju ke babak grand final untuk bertanding menghadapi tim kita Indonesia. So, tanpa berlama-lama lagi ini dia babak semifinal game yang kedua antara Philippines dan juga Malaysia dengan 10 hero yang sudah mereka bawakan di dalam Land of Dawn. Game yang kedua, nyawa yang terakhir untuk tim Malaysia. Apakah mereka bisa mengambil nyawa terakhir juga dari Philippines untuk di game kedua dan membuat match kali ini menjadi best of 1 series? Bisa. Jujur kemungkinannya masih 50-50 sih. Masih Ngeliat 50-50. potensi dari Malaysia di game sebelumnya. Ya. Mereka bisa menguasai early-nya. Dan mungkin akan mereka bawa juga di game kali ini dengan ngebawa Parshare. Rotasinya akan semakin cepat dan pressure yang diberikan oleh Hani juga harusnya masih sama seperti game sebelumnya. Tapi minusnya untuk di arah gold lane ya, Harith melawan Melissa. Kita tahu seberapa panjang range dari basic attack-nya Melissa. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Harith, itu basic attack-nya itu mungkin ya sekitaran Roger mungkin ya. Iya mungkin ya, sekitaran Roger dalam human formnya. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget, otomatis bakal ada harusnya ya. Banyak babysit sih ke arah gold lane untuk bisa ngebantu menyentuh ke arah Melissanya. Tapi nggak cuma itu aja, kalau kita lihat dari segi rotasi, ini berbeda dari game sebelumnya. Dimana kalau dari game sebelumnya, babysit itu dari awal, dari roamer di arah gold lane. Tapi ini benar-benar kalem banget, justru nggak mau gegabah kecuali di arah mid lane. Langsung ada satu tabrakan yang diberikan oleh seorang Kufra. Kali ini bahkan first blood berhasil diamankan oleh seorang Anastasia. Menjadi satu pembukaan yang manis lagi-lagi diberikan oleh tim Malaysia. Memang mereka nggak melakukan babysit ke arah Harith di bagian gold lane. Tapi yang penting adalah Vavau bisa menjaga posisinya. Nggak perlu sebenarnya untuk ke arah seorang Melissa. Karena itu bakal menjadi suatu kesulitan besar tanpa adanya backupan. Tapi at least dia bisa bertahan. Lancelotnya lihat deh. Dari Alberto. Dia mencoba untuk ngambil ke arah buff-nya dan merelakan sepertinya dari segi turtle-nya. Dan bahkan turtle diambil dengan cukup gampang oleh Malaysia ditambah bonus dengan hilangnya Diago. Buy one get one ya dari tim Malaysia. Tuker ke arah orange buff nggak masalah sih. Karena lihat pergerakan dari Anastasia juga sekarang udah langsung mencoba untuk melihat-lihat ke arah orange buff dari tim Philippines-nya. Memang ada keberadaan dari seorang Amores yang cukup harus dikhawatirkan juga, efek dari Mystic Field-nya yang cukup mengerikan. Tapi ini dia perebutan ke arah orange buff akan dilakukan oleh kedua jungler. Retribution diamankan oleh seorang Anastasia dan nampaknya Alberto akan cukup terjebak. Feather Attack dibuka dan satu last hit masih bisa dihindarkan atau satu tetesan terakhirnya malahan Diagon yang mendapatkan eliminasi kali ini ke arah Anastasia. Oke, kita bisa melihat bahwa dari segi orange buff ini bisa dibilang sama-sama adil ya. Tapi yang gak adil adalah Anastasia yang tumbang. Otomatis dari segi leveling ini harusnya agak di-lead oleh Alpuerto walaupun gak banyak. Tapi yang menjadi satu highlight yang paling kelihatan adalah Turtle diambil tadi nih. Pertama kali oleh Malaysia. XP juga bisa dibilang cukup kuat lah dari Malaysia. Maksudnya gak terlalu ada progres yang bagaimana-gimana banget. Tapi di arah gold lane, ini Harith yang kasihan. Coba deh tadi Nevin perhatiin. Itu laningnya dipaksain banget untuk di-freeze oleh Perez. Ngebuat dari Vavau-nya pun gak terlalu punya banyak chance ngambil ke arah goldnya. Ya, mau nggak mau ya. Iya. Karena dari Melissa sendiri range-nya besar banget. Tapi menurutku selama Vavau-nya nggak tumbang nggak jadi masalah yang besar. Tugas dia sekarang adalah bertahan. Ngedelay doang. Ya, ngedelay supaya Melissa juga nggak terlalu cepat untuk jadi. Cuma sekarang Arya sepertinya udah mulai mencari target-target berikutnya nih. Dengan kejutan-kejutan yang bisa ia berikan sebagai seorang Kufra. Tapi ingat, di sisi lain Filipina juga ngebawa seorang Grok. Ini dua hero yang sama-sama bisa memberikan efek surprising. Jadi map harus dibuka dengan secerah mungkin kalau misalnya mereka ingin menguasai teamfight yang bisa terjadi karena Turtle pun
sekarang udah mulai muncul di dalam Land of Dawn. Oke, Vivero sama Arya sama-sama dari segi roamer masing-masing tim udah mulai rendezvous untuk di arah Turtle Lane-nya. Tapi kalau kita lihat dari segi jungler dari Malaysia, yaitu Anastasia lebih dekat dibandingkan dengan line slot dari Alberto yang dimana dia baru ngambil ke arah orange buff dari Vivero sepertinya mencoba untuk menahan posisi Turtle tetap di keadaan tersebut. Tapi 4 lawan 3 hero di arah bottom lane dari Malaysia melawan Filipina. Ya, ini masih ditahan-tahan sih. Tapi pergerakan dari serang Diagonnya udah mulai nge-cut langsung sampai ke area base red. Dan setelah ini dia bisa langsung menyusul harusnya ke area turtle kalau misalnya ada team fight karena sekalian juga serang Vivero. Jadi dalam satu posisi yang cukup enak karena tadi Arya hampir terlempar ke bagian atas. Feather Isaac dibuka terusir sudah Vivero dari sekitar area turtle dan akan ada kemungkinan besar Anastasia lah yang berhasil mendapatkan ke arah turtle menjadi turtle kedua yang bisa disecure sejauh ini oleh tim Malaysia dan Philippines. Belum mendapatkan sebuah keuntungan sama sekali dari setup yang mereka buat. Sama seperti di game pertama ya, Malaysia tuh di arah-arahnya itu kuat banget. Apalagi dengan grafik seperti ini yang tadi sudah Suji katakan, otomatis early power mereka sangat-sangat miliki. Walaupun dari segi kill count-nya ini hanya beda 1, tapi seenggaknya gold ini udah di angka 700 gold. Sekarang bahkan 900. Bener-bener naik dengan cukup pesat. Dan ini membuat dari segi teamfight potensialnya harusnya tetap dimiliki oleh Malaysia dengan catatan. Bahwa groknya dari Vivero ini nggak membuang sia-sia dari wild charge-nya. Karena tadi yang ngebuat Malaysia berani untuk maju ini adalah wild charge-nya itu cuma kena ke arah 1 orang, yaitu Arya. Iya, yang terlempar cuma 1 orang dan itu menjadi sebuah kesempatan emas ya untuk Malaysia melangsungkan penyerangannya. Dan sekarang Vivero nampaknya udah mulai bersiap-siap. Papau nggak boleh terlalu maju ke bagian depan karena masih ada Maddox yang bisa menjaga. Tapi Arya juga udah mulai melakukan charge kali ini. Connect langsung ke bagian belakang. Peres yang akan menjadi korban utama. Apalagi ada Anastasia yang udah ready dari bagian belakang. Begitu siap untuk melakukan sebuah penyerangan di bagian bottom lane-nya. Dan kali ini outer turret sudah ada di tangan dari tim Malaysia. Oke, kemenangan yang signifikan sudah mulai diraih oleh Malaysia. Tapi apakah akan tukar dengan mid lane turret? Karena Farsha hanyalah 1 orang sendirian yang melakukan defensif terhadap mid lane turret yang dimiliki oleh tim Malaysia. Wah, Philippines kali ini benar-benar nggak mau mengalami kerugian sama sekali ya. Langsung ditukernya ke area mid outer yang dimana ini jauh lebih mahal dibandingkan outer turret di bagian bottom lane. Semakin luas lagi invasi yang bisa dilakukan terutama dengan Iqbal. Doang, iya. Mystic Field dan Infinite Extraction-nya aja, tapi damage nggak terlalu gede, apalagi dari segi downing light. Ya paling nyicil-nyicil aja sih, atau ya mengeksekusi yang kabur-kabur, jadi eksekutor aja. Cuma sekarang kita kembali lagi ke dalam gamenya, dimana Turtle juga udah mulai hadir kembali di dalam Land of Dawn, sementara belum ada terlihat atau terpantau pergerakan dari Malaysia yang menuju ke area Turtle. Mereka fokus di area top lane, sepertinya akan terjadi trading kali ini. Bani begitu berani juga untuk langsung menyerang beberapa pemain, tapi masih tetap Alpuerto yang akan mendapatkan Turtle kali ini. Oke, banyak banget skill keluar ke arah Bani, tapi susah banget ditumbangin ya. Kalau sampai dia lepas, itu bakalan rugi banget karena lihat di arah top lane, Benedetta melakukan defensif sendirian dengan sekuat tenaga agar tidak ada pertukaran antara Turtle dan juga Tarat. Dan ternyata dia berhasil dengan biaya bahwa dia harus pulang ke base tanpa melakukan recall. Iya, tapi yang bagusnya adalah kali ini dari Benedettanya dia masih sempat untuk melakukan clearing wave di area top lane. Jadi bottom juga loh. Belum ada pertukaran dari alter turret di area top lane-nya. Berbeda ketika di bagian bottom lane kali ini Bani yang benar-benar menjadi target utama ke arah seorang Vivero. Damage dari Melisanya sudah mulai terlihat perlahan, tapi pasti apalagi ketika wave minionnya berhasil memasuki outer turret dan melakukan invasi dan juga berhasil meruntuhkan. Oke, ini seru banget karena kenapa? Kalian lihat dari segi gold network-nya itu hanya berbeda sekitar 700 bahkan 500 gold saja, tapi dari segi kill point ini udah beda 3 skill point dengan posisi 2 turtle di tangan Malaysia dan juga 1 turtle di tangan Philippines. Artinya apa Bang Messi? Artinya adalah dari tadi Philippines masih bisa memenangkan dari segi power mereka itu dari tim fight dan juga rotasi. Iya, menurutku mid outer tumbang tuh ngaruh banget sih buat Philippines. Yang mungkin menjadi salah satu jawaban kenapa mereka bisa dapetin gold yang sama rata dengan perbedaan dari segi eliminasinya. Bahkan seorang Diagon kali ini masih bisa melakukan beberapa teknik ancaman karena 3 pemain dari tim Malaysia yang belum berhasil melakukan sebuah ganking di area top lane. Itu kayak analognya agak bengkok dikit tadi, soalnya harusnya menuju ke arah Farsha tuh tadi feeling saja. Tapi ternyata Arya still survive sejauh ini dengan adanya bouncing ball yang langsung dibuka.
Padahal udah bagus ya inisiasi yang dibuka oleh tim Philippines tadi, terutama dengan bundlesnya yang udah mulai mengerikan juga. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalkulasi dari seorang Arya yang sudah terlihat dari game-game sebelumnya. Lord akhirnya hadir juga di Land of Dawn kali ini, dan setup pasti udah mulai dilakukan. Alberto masih fokus ke area perkembangnya terlebih dahulu, tapi dia harusnya bisa sampai di waktu yang nggak terlalu lama sebentar lagi. Ya, dan ini dia Lord untuk di menit ke-9. Belum terlalu kuat Lordnya, tapi seenggaknya tetap menjadi push potensial yang dimana mungkin bisa saja minimal satu turret dihancurkan dari adanya Lord tersebut. Dan melihat dari kondisi setup dari kedua belah tim, sepertinya mereka emang ingin coba melakukan kontes di menit kali ini juga. Bahkan lihat ada sedikit meet up di arah bottom lane-nya antara XP lane. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa lapu-lapu tidak akan ada hadir di sini, membuat seenggaknya Melissa bisa agak tenang gitu tuh. Iya, setidaknya ada sedikit nafas lega ya setelah meet and greet terjadi di bagian bawah. Betul. Lordnya udah mulai ditarik-tarik tapi harus terreset terlebih dahulu. Semakin lama lagi dan sepertinya harus mengulangi lagi setup yang udah dibuat tadi. Cuma nggak masalah karena dari Alporto juga masih butuh waktu tadi untuk mendapatkan ke arah orange buff-nya terlebih dahulu, dan sekarang lah waktunya. Satu barrier dipasang oleh seorang Vivero, hanya lagi-lagi untuk menambahkan informasi jangan sampai ada yang bersembunyi di area semak-semak. Clearing wave juga dilakukan oleh seorang Harit atau Vavau di area top lane. Namun pergerakan dari Philippines ini udah mulai terlihat agak agresif ya. Dan Lordnya apakah akan di-reset lagi, dan ya di-reset terus-menerus. Ini Diagon agak mengerikan juga ya. Dia udah mulai masuk ke arah backline, nyari ke arah Farshanya, tapi balik lagi ke arah bottom lane. Selalu seperti itu, narik untuk lapu-lapunya, stay di arah bottom lane agar Melisanya seenggaknya bisa agak aman sedikit. Karena pastinya Anastasia akan sibuk terhadap Lord dan membuat Melissa pun bisa free hit. Dengan catatan tidak terkena stun yang mematikan dari Arya. Oke, pergerakan dari area yang cukup berani, tapi ada follow up juga yang langsung datang dari seorang Anastasia bersama seorang Vavau Philippines. Bisa dipukul mundur, namun untuk satu downing light-nya kali ini belum berimpact yang cukup maksimal. Malahan adanya seorang Puerto yang datang mungkin akan memberikan sebuah impact di mana Aryanya bisa tertahan dengan adanya Mados yang kali ini langsung mengeliminasi satu pemain. Hati-hati, para pemain dari Malaysia juga udah mulai kembali menyatukan permainan mereka, di mana dari seorang Diago akan menjadi target berikutnya setelah ada dua pemain yang hilang dari Team Philippines. Begitu lincahnya dan today masih ada harapan dari seorang Amores, setidaknya untuk menukar. Memang gak bisa menyelamatkan, tapi pertukaran yang dilakukan ini cukup adil. 3 ditukar dengan 3, dan dari Philippines mereka menyisakan gold lane dan juga mid laner. Oke, tadi sebenarnya hero power dari Filipina itu udah kuat banget untuk melakukan pertukaran yang lebih baik di tangan Filipina loh. Kenapa nggak terjadi seperti itu? Karena balik lagi tadi pas, Nevin perhatiin nggak? Pas dari Lancelot-nya Alpuerto maju, agak telat follow up attack dari belakang, khususnya dari Melissa. Oh iya. Yang dimana sebenarnya posisi itu udah enak banget, bahkan belakang pun itu ditutup sama Benedetta dengan Elite of Blow loh tadi. Karena mereka udah keburu mundur gak sih? Iya, karena udah keburu mundur, nggak bisa nge-catch up ke arah Lancelot-nya. Otomatis ya udah akhirnya pertukarannya sama nih, kehilangan 3. Dan juga hilang 3 juga. Jadi balik lagi Lord masih belum disentuh hingga menit ke-12. Kan? Iya, dan tadi posisi dari para pemain Malaysia juga enak banget buat nge-trap ke arah Lancelot-nya. Membuat dia tertahan banget di bagian tersebut. Dan sekarang kita bakal fokus ke arah Lord-nya terlebih dahulu. Anastasia. 2 loh di bawah bottom loh dari Malay. Iya, benar-benar menjadi sosok target sih. Karena 5 pemain atau 4 pemain dari Philippines yang udah mulai bersiap-siap. Dan hanya diganggu oleh 2 pemain saja. Entah kali ini dari tim Malaysia ingin melakukan mirroring atau trade, atau ya mereka bakal coba untuk melakukan kontes aja secara langsung ke ada Vader Ascent. Udah mulai hadir kali ini Melissa dengan Madosnya. Udah mulai beraksi juga, tapi tabrakan yang diberikan oleh seorang Arya cukup untuk menghambat para pemain dari Philippines untuk mendapatkan ke arah Lord-nya di 13 menit. Berarti ini Lord yang udah mulai ter-enhance nih. Iya, dan sebenarnya tadi ya ada terlalu early sih. Vader Ascent dari Farsha. Kelihatan kalau dari Hani ngebawa panic attack tadi. Coba untuk ngambil ke arah beberapa player Philippines, tapi akhirnya nggak works. Buang-buang resource otomatis menjadi salah satu informasi yang sangat krusial untuk diambil oleh Filipina, bahwa ini mungkin untuk sekitar 50 detik ke depan, ini udah nggak ada Vader Ascent nih. Jadi damage potensialnya datang dari Bunny dan juga Vavau saja. Dan kalau kita ngomongin masalah Vavau, ini juga agak repot untuk ditangani oleh teman-teman dari Filipina. Kenapa? Mereka nggak punya stopper yang benar-benar bikin stop gitu loh. Betul. Ada Infinite Extension dan juga Downing Light dari Amores gitu loh. Tapi masalahnya adalah dia kan nggak lock on target. Dia kan ibaratnya naro bulatan di arah
tanah, kalau yang lewat ya udah kena. Itu kan gampang Betul. banget dong dihindarin sama seorang Pavo, apalagi dengan mobilitas yang cukup pesat. Tapi ternyata sudah mulai terjadi kali pergerakan Itu agresif dia. dan itu dia dong mulai dari seorang Amores yang kita tunggu-tunggu. Eksekusi maksimal ke arah seorang Hani. Satu pemain penting dan dengan hilangnya Ani, ini harusnya mereka bisa ngedapetin ke arah Lord untuk tim Philippines. Tapi tetap harus waspada. Pergerakan dari Arya, Vava dan juga Natasha cukup berbahaya Ketahuan dua. kali ini. Perebutan retribution bisa saja terjadi dengan mengorbankan seorang Vava. Karena langsung saja masih ada seorang Perez yang bisa maju ke bagian belakangnya. Hilang sudah satu pemain yang cukup penting. Dan Anastasia masih berjuang seorang diri bersama seorang Bani. Tapi tetap Portal yang berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Bahkan Anastasia juga harus ikut pulang di Lord kali ini. Iya, teman-teman dari Filipina survive dengan ngebawa gamenya menjadi lebih panjang. Literally di depan Lord. Depan Lord. Coba hitung tadi berapa menit itu depan Lord. Dari menit ke-9 sampai menit 13. 4 menit ditahan di Lord. Maju mundur dengan pertukaran yang sama, tapi setidaknya teman-teman dari Filipina, khususnya dari Melissa, sudah memiliki modal power yang cukup banyak. Apalagi melihat dari itemnya, dengan ada Rose Gold Meteor, otomatis damage dari Vavau gak bisa terkena maksimal ke arah Melissa, dan dia pun punya durability item berupa lifesteal. Makanya tadi kita bisa lihat tuh di arah early game memang jadi bubur Perez di Betul. depan Haris. Tapi untuk di arah late gamenya kebalikannya, Vavau yang gak bisa melakukan counter attack terhadap Perez. Nah, ini sekarang dengan adanya Lord ya, berarti keadaan bisa berbalik 180 derajat. Lagi-lagi Malaysia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan kemenangan mereka di game kali ini. Karena Lordnya udah mulai masuk ke area base, threat di area top lane juga. Dengan adanya seorang Vivero di bagian depan, dia bisa saja melakukan inisiasi berbahaya yang memiliki resiko tinggi tapi keuntungan yang tinggi juga. Oke, Lordnya tumbang, tapi masih ada beberapa wave-nya juga yang harus mereka waspadai. Bani mencoba untuk maju ke bagian belakang depan juga. Natasha yang kali ini akan mencoba menjadi garda terdepan, karena kalau kita ngomongin ke arah HP ya, Natasha bisa banget diharapkan sebagai sandbag. Tapi harus berhati-hati juga karena Philippines dari segi item misinya bahkan udah terlihat betapa mengerikannya damage yang bisa masuk dari arah seorang Perez. Iya, ini kalau kita lihat dari itemnya sih, Amores juga udah bener-bener overpowered banget dengan adanya Cloud Vision ini, dan juga campuran Enchant Talisman membuat skill slam juga ada, damage juga ada gitu loh, yang dan ini sangat-sangat menyebalkan. Karena kenapa? Yang bisa nyampe itu cuma ke Mas Bani doang. Masih cukup berani, tapi Amores berhasil memulangkan satu pemain penting lagi. Gak ada lagi defensive haggernya cukup, tapi ternyata masih ada sedikit pertukaran kah yang bisa terjadi, mengingat dari seorang Diagon memiliki HP terbatas, tapi mobilitasnya nggak bisa diragukan lagi. Menunggu wave minion selanjutnya dengan 3 pemain saja yang tersisa dari tim Malaysia. Game pertama terjadi kembali. Early power dari Malaysia yang sangat kuat, ternyata Philippines slow but surely mengambil comeback mereka dengan cukup baik. Tapi Konsil nyalakan, Nevin. Oke, ini dia. Satu down lane udah mulai dibuka juga, tapi masih ada pertahanan dari seorang Vavo meskipun gak terlalu lama. Satu pemain berikutnya yaitu seorang Bani terkena Mados, gak bisa pulang karena masih ada barrier juga dipasang. Tembok buatan dari seorang Vivero memberikan hambatan yang sangat berpengaruh. Memang beberapa pemain sudah mulai kembali lagi kali ini, tapi lihat Mystical Field-nya sangat berpengaruh untuk membuat dari seorang Baninya bisa tertahan dan gak bisa melakukan clearing wave dengan terlalu cepat. Oke, Super Minion sudah mulai hadir juga memberikan bala bantuan supaya base-nya bisa didudukkan dengan secepat mungkin. Gigagon begitu mengerikan juga kali ini, dan satu downing light kembali lagi terlihat. Sayangnya belum ada yang bisa ditumbangkan, tapi kalau kita ngomongin ke arah base, Diagon udah punya potensi yang besar juga untuk menghilangkan satu persatu pemain. Ditahan lagi, temponya diturunin lagi. Philippines udah mulai kehabisan resource, tapi Hani baru pulang loh, dia baru mencoba untuk membela negaranya di area base, tapi langsung dipupuskan harapannya oleh seorang Amores. Jujur ya, Coci ngelihat ya, downing light dari Xavier dalam semenit itu mungkin keluar sekitar 3 kali loh. Iya, banyak banget, capek banget itu Hani. Masalahnya ini udah late game, satu kali kena tuh damage-nya tuh bener-bener gede banget. Apalagi kalau kenanya itu ke arah dari Varsha. Dan bahkan emang korbannya. Iya, benar. Defensifnya ini harus diperhatikan lagi dan membuat juga pastinya para pemain dari Philippines harus lebih disiplin. Mereka kalau bisa harus dapetin objektif mungkin ke arah Lordnya lagi untuk benar-benar bisa nge-end ke dalam gamenya. Tapi sejauh ini kita akan melihat
dari Amores yang udah mulai mendekat bersama 4 pemain lainnya. Apalagi temani dengan wave minion yang begitu gagahnya. Super minion yang udah mereka kuasai dengan adanya 3 base turret yang diruntuhkan. Apalagi Lordnya sudah mulai hadir juga di area mid lane. Akan menjadi sebuah pertarungan yang sengit antara Philippines dan juga Malaysia. Ya, dan ini dia dengan perbedaan net worth yang tadinya hanya berbeda 3 digit saja. Sekarang udah menyentuh ke arah 4 digit loh. Tadinya kan cuma beda 500, Oh iya. 700, sekarang 8.000 bedanya Nevin. Tapi ini dia mungkin ini menjadi push potensial yang besar dari Filipina. Lord sudah mulai hadir dari tim Philippines mencoba untuk melakukan inisiasi langsung dengan downing lane-nya. Hani lagi-lagi akan menjadi target utama nampaknya, tapi Bani masih begitu gagahnya di bagian terdepan base-nya. Base-nya akan segera hilang dalam sesaat lagi dan Philippines melaju ke babak grand final menghadapi Indonesia. What a nice game, 2-0 menyapu bersih permainan dari tim Malaysia dan congratulations Philippines. Iya, early yang bisa dibilang nggak terlalu kuat banget dari Filipina, tapi mereka stay survive. Karena balik lagi